Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Nama Islam saya Muhammad Sultan Abdullah. Saya sebelumnya lahir sebagai seorang Muslim, dibesarkan oleh keluarga Islam. Semua orang tua saya dan saudara-saudara saya pun beragama Islam. Namun suatu ketika di tahun 1998 saya memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Tapi di sini agama Kristen yang saya anut ada agama Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Agama Kristen yang mengakui bahwa Yesus sebagai Rasul. Mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi dalam sabda ini Yesus mengakui bahwa dirinya adalah utusan Allah. Jadi ketika saya di Islam beriman tauhid, maka saya pun di Kristen saat itu beriman tauhid. Dan alhamdulillah pada tahun 2008 akhirnya saya memeluk agama Islam. Disitulah banyak pertanyaan orang muncul, loh kenapa kok lahir Islam kemudian masuk Kristen, nah kemudian Islam lagi. Banyak yang mencaka ini, jangan-jangan mempermainkan agama. Padahal di balik itu ada sebuah kisah yang sangat menarik. Saya bisa murtad. Apalagi saya cucu kiai, jadi kakek buyut saya itu adalah seorang kiai di Malang. Punya pondok pesantren, bahkan nama kakek buyut saya ini dijadikan nama jalan di Malang. Jalan Kiai Parsajaya di Kecamatan Kedung Kandang, Malang. Lah, bagaimana seorang cucu kiai kemudian dia bisa murtad? Jawabannya sederhana. Pada saat itu memang saya TPA. Saya kemudian juga Madrasah Sanawiyah. Saya keluar kelas 2 tahun 96 saya keluar. Tapi apa? Agama Islam yang saya dapatkan itu hanya dari kulitnya saja. Saya beragama Islam karena kebetulan saat itu orang tua saya beragama Islam. Ada sebuah kekecewaan kenapa saya kok bisa murtad. Saya kecewa ketika bapak saya di tahun 95 itu poligami. Nah, kemudian setelah bapak saya ini poligami, keluarga kami berantakan. Bapak dan ibu saya cerai. Kemudian kami berempat terpisah, terutama saya sejak saat itu jauh dari keluarga. Sehingga saya menganggap bahwa poligami itu mensengsarakan. Poligami itu sudah membuat keluarga kami berantakan. Sehingga saya sangat membenci poligami. Ketika kebencian terhadap poligami itu kemudian merembes, menyebabkan saya menjadi benci terhadap Nabi Muhammad yang saat itu saya anggap sebagai tukang kawin, banyak istri. Lah, ini kok poligami mensengsarakan, tapi kenapa nabinya justru mengajarkan poligami, mengajarkan bahwa poligami itu sunnah. Pemahaman sunnah kan kalau dikerjakan banyak pahala, loh kok ini orang membuat sengsara kok malah dikasih pahala. Pada saat itu usia saya masih 14-15 tahun, sehingga mungkin dengan pemikiran saya yang sangat sederhana, sangat polos, sehingga yang akhirnya saya merasakan kekecewaan di keluarga saya, menyebabkan saya benci poligami, yang kemudian saya membenci Nabi Muhammad, sehingga pada saat itu mendorong saya untuk keluar dari agama Islam. Faktor lain adalah ketika saya putus sekolah, orang-orang Islam di sekitar saya tidak peduli. Pada sebagai keluarga broken home, otomatis hidup saya terantar, saya menjadi anak jalanan, jualan koran dan sebagainya. Nah, pada saat itulah ketika orang Muslim, orang Islam itu menjauhi saya, malah mereka sedikit menghina saya karena putus sekolah, datanglah para misionaris yang mereka mengajarkan tentang kasih, bahwa Kristen itu agama penuh kasih, didekati saya sebagai seorang anak jalanan oleh mereka, dididik, dimanusiawikan mereka, sehingga itulah di satu sisi seorang anak broken home yang mengalami kekurangan kasih sayang dari keluarganya mendapatkan kasih dari misionaris gereja, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk Kristen pada saat itu. Uniknya di sini adalah ketika saya udah masuk Kristen, ketika saya menjadi seorang misionaris, sehari-hari saya tidak menampakkan diri sebagai seorang Kristen. Keluarga saya cuma tetap mengetahui bahwa saya masih seorang Muslim, saya sholat di hadapan mereka saja. Karena saya kebetulan memang tinggalnya tidak serumah dengan mereka. Saya sering berpindah-pindah kota, sehingga ketika saya pulang ke rumah, saya tetap mengamalkan
ritual Islam tadi, sehingga dalam pemahaman mereka saya seorang Muslim. Tapi mereka baru tahu saya seorang Kristen adalah ketika di tahun 2002 saya pulang dari Cilegon, saya pulang ke rumah, saya bakar Al-Quran, saya bakar kitab hadis dan sebagainya. Jadi saya waktu itu ketika saya sekolah di madrasah, saya punya Al-Quran, punya kitab Sahih Bukhari, seperangkat alat sholat dan sebagainya, saya bakar itu semua. Disitulah keluarga tanya, kenapa kamu membakar Al-Quran? Saya bilang karena saya benci Al-Quran, itu adalah kitabnya setan yang mengajarkan kebencian dan sebagainya. Sehingga akhirnya keluarga tahu saya seorang Kristen. Disinilah keluarga mulai berupaya untuk mengajak saya kembali ke Islam. Tapi prosesnya begitu panjang, mulai 2002 sampai baru 2008 saya bisa masuk Islam lagi. Saya di gereja saat itu hampir 10 tahun. Jadi tahun 98 sampai 2005 saya menganut iman Kristen Mormon. Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir didirikan oleh Joseph Smith. Dia berpusat di Utah, Amerika Serikat. Kemudian tahun 2005 sampai 2008 saya memeluk Kristen Unitarian. Karena apa? Karena ketika saya memperdalami Mormon, di sini ada iman Mormon yang saya sedikit menolak. Mormon pada dasarnya secara keagamaan itu hampir sama dengan Islam. Mormon mengakui bahwa Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa tidak satu pribadi, bukan pribadi yang tunggal. Allah menampakkan wajahnya, menampakkan tangannya, sebuah tamsil ya, jadi bukan zat Allah langsung yang menampakkan. Tapi pada saat itu Nabi Musa tidak bisa melihat, dia pingsan, gunung pun meletus. Jadi sesungguhnya baik dalam Taurat dan Al-Quran ini dinyatakan bahwa Allah mustahil bisa dilihat oleh manusia. Tapi kenapa seorang Joseph Smith bisa mengaku melihat wajah Allah? Maka disitulah saya kemudian keluar dari agama Kristen Mormon, memeluk Kristen Tauhid. Maka saya saat itu ketika saya menjadi seorang misionaris, maka saya berupaya untuk menginjili, melakukan penginjilan kepada orang-orang Islam dan orang-orang yang lainnya. Bahkan antar gereja pun, karena memang doktrin iman gereja saya kebetulan berbeda dengan doktrin iman gereja yang lain, maka saya pun melakukan penginjilan kepada gereja yang lain tadi. Supaya apa? Supaya mereka mengimanin apa doktrin yang diajarkan oleh gereja saya. Kebetulan salah satu metode saya untuk memurtadkan orang Islam adalah melalui pendidikan. Saya dekatin mahasiswa-mahasiswa dari universitas swasta maupun negeri. Saya dekatin para aktivis mereka. Kemudian saya ajarkan ke mereka tentang pluralisme, sekulerisme, dan tanpa sadar kemudian mereka saya arahkan kepada ateisme atau kepada kekristenan. Sehingga saat itu hampir 60 orang lebih yang saya murtadkan. Saya melakukan misi di daerah Jawa Timur mulai tahun 98 sampai 2008 itu. Jadi memang saat itu saya cukup aktif melakukan misi penginjilan. Dan salah satu metodenya adalah dengan cuci otak tadi. Bagaimana kita membiarkan orang Islam itu tetap beragama Islam, tapi diupayakan supaya pemikirannya tidak lagi mencerminkan Quran. Bagaimana kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan sunnah Rasulullah. Biarkanlah dia tetap Islam, tapi bagaimana menjadikannya sebagai murid Yesus tanpa sadar. Itu yang paling penting pada saat itu. Sehingga saat ini, hari ini kita bisa melihat begitu banyak orang Islam yang mereka ini hanya Islam KTP. Yang mereka ini berislam tapi tidak bisa mengaji Al-Quran. Mereka berislam tapi tidak sholat. Bahkan pemikiran mereka tidak seperti orang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Mereka telah mengikuti budaya-budaya Barat yang sesungguhnya anti Tuhan. Ketika saya murtad dari Islam, saya aktif di misionaris. Kemudian saya berupaya untuk melakukan penelitian, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak benar. Bahwa Al-Quran itu adalah kutipan Muhammad dari Alkitab. Tapi ternyata semakin saya berupaya untuk mengetahui, membongkar kepalsuan Al-Quran, di situ saya justru menemukan Islam. Jadi saya mendapatkan hidayah Islam itu justru di gereja ketika saya melakukan penelitian.
Saya melakukan penelitian tentang Taurat, Injil, Al-Quran sejak tahun 2001. Saat itu saya berpikir bahwa Al-Quran, Taurat, dan Injil itu berasal daripada satu Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah yang Esa. Sehingga harusnya ketika Allah berfirman dalam kitab Taurat, maka kata itu harus ada dalam Injil maupun Al-Quran. Karena pada dasarnya Taurat atau agama Yahudi yang diajarkan oleh Musa, kemudian kitab Injil yang diajarkan oleh Yesus, maupun Al-Quran yang diajarkan oleh Muhammad berasal dari satu keturunan, yaitu Bapak Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Sehingga harusnya ketika Taurat, Injil, Quran berasal dari satu sumber, yaitu Allah yang Esa, maka harusnya dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran ada kesamaan firman. Ketika Allah berfirman kepada orang Yahudi dalam Taurat, maka harusnya dalam Injil maupun Al-Quran terdapat firman tersebut. Bila kemudian ternyata dalam Taurat ada A, kemudian dalam Injil ada B, dan dalam Al-Quran ada C, hanya ada kedua kemungkinan. Hipotesa saya pada saat itu, dua kemungkinan ini yang pertama adalah bisa jadi Allah tuh yang berbohong. Dia berfirman A kepada orang Katolik, kepada orang Yahudi sehingga tertulis A dalam Taurat. Kemudian dia berfirman B kepada orang Kristen sehingga tertulis B dalam Injil. Kemudian dia kepada orang Islam berfirman C sehingga tertulis C dalam Al-Quran. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Allah memfirmankan yang sama kepada orang Yahudi, orang Kristen maupun orang Islam. Misalnya Allah memfirmankan la ilaha illallah. Tapi kemudian ternyata dalam prosesnya turunnya wahyu sampai kemudian diajarkan kepada masa yang ribuan tahun yang panjang ini, saat itu terjadi percampuran antara ayat-ayat Allah dengan firman manusia, dengan tulisan tangan manusia. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pada saat ini bisa jadi di Taurat, Injil, dan Al-Quran terjadi perselisihan. Walaupun pada dasarnya tiga kitab suci ini berasal dari Allah yang Esa. Disinilah mulai tahun 2001 saya meneliti, saya berupaya membuktikan manakah yang benar di dalam Taurat, Injil, Al-Quran ini. Sehingga pada akhirnya saya menemukan bahwa sesungguhnya dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran itu ada firman yang sama. Ada satu kesatuan ajaran Allah yang Esa, yaitu la ilaha illallah. Salah satu buktinya adalah dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi, di mana Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ini adalah kalimat syahadat dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya seorang Kristen, seorang Nasrani yang mereka menjadi murid Yesus harus mengimanin bahwa Allah itu Esa dan Yesus adalah utusan Allah. Jadi ini yang terjadi saat ini. Kalau kita bicara tentang keimanan Yahudi, keimanan yang ada dalam Taurat, mereka mengenal Allah yang Esa. Dalam ke-10 firman ada salah satu perintah, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Sehingga Allah sendiri memang melarang umat Yahudi untuk memperselisihkan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam Islam jelas la ilaha illallah. Tapi pada saat ini iman Kristen kan berbeda. Ada yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, ada yang mengaku Yesus sebagai Rasul Tuhan. Nah, inilah selama 2001 sampai 2008 saya meneliti tentang itu. Alhamdulillah melalui penelitian terhadap Taurat, Injil, dan Al-Quran, saya pun menemukan satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Saya pun akhirnya menemukan bahwa ternyata Nabi Musa dan para nabi yang lain dalam Taurat, kemudian dalam perjanjian baru, Yesus juga mengajarkan, memberitakan tentang akan datangnya seorang penolong lain yang akan membimbing semua manusia menuju kebenaran, menghakimin bangsa-bangsa, dan seseorang itu akan mengajarkan kepada hal-hal yang akan datang. Ini bisa dibaca dalam Injil Yohanes tentang roh kebenaran sebagai penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus. Siapakah orang tersebut?
ternyata dia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu sudah diberitakan oleh Musa, oleh Yesus Kristus dan para nabi yang lain, dan tercatat dalam Alkitab. Jadi mengapa kita ingkar terhadap Muhammad Rasulullah? Sehingga alhamdulillah setelah proses sekian tahun, mulai tahun 98 ketika saya murtad dari Islam, kemudian saya terus mencari agama yang paling benar. Saya pelajarin Taurat, Injil, Al-Quran untuk menemukan manakah ajaran Allah yang sesungguhnya. Sehingga alhamdulillah November 2008 akhirnya saya pun memeluk Islam lagi. Suatu pengalaman yang berharga, dan pada saat ini saya berupaya supaya tidak ada orang Islam yang murtad. Sebisa mungkin saya ingin mengajarkan tentang kebenaran Islam, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Maka dari itu sejak saya masuk Islam, saya pun aktif di Forum Arimatea, sebuah lembaga yang menangani pembinaan mu'alaf, memberikan advokasi perlindungan kepada mu'alaf dan membimbing orang-orang yang murtad supaya mereka kembali kepada Islam, kemudian melawan pemurtadan dan kristenisasi yang marak di beberapa daerah. Alhamdulillah, sejak saya masuk Islam, di situ Allah semakin mendekatkan saya kepada dakwah Islam. Apa yang dirasakan setelah murtad dari Islam? Yang saya rasakan adalah sebuah kebimbangan. Sehingga saya terus mencari mana agama yang benar, mana iman yang benar yang diajarkan oleh Allah. Hati terasa jauh dari Allah, terasa kering. Walaupun saya rutin beribadah setiap hari Minggu, tapi hati itu kosong. Saya selalu ada keraguan-keraguan terhadap apa yang saya imanin pada saat itu. Sehingga saya terus-menerus memperdalamin Alkitab, saya pelajarin Al-Quran juga. Saya bandingkan antara Taurat, Injil, Al-Quran ini. Manakah yang benar-benar dari Allah, manakah yang sabda para Rasul, ajaran para Nabi ini, dan mana yang sekedar tulisan tangan manusia. Alhamdulillah dalam proses yang panjang ini, kemudian saya menemukan suatu keyakinan. Tahun 2005 saya mulai yakin bahwa sungguh agama yang benar adalah Allah, adalah Islam. Al-Quran adalah firman dari Allah dan mustahil Nabi Muhammad itu mengutip dari Alkitab. Tapi tahun 2005 itu ada keengganan luar biasa dalam diri saya untuk memeluk Islam. Sehingga ketika banyak orang mengatakan, kenapa kamu tidak berislam? Saya selalu berkata bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Sampai hari ini hidayah Islam belum turun kepada saya. Tapi pada prosesnya, sejak tahun 2005 itu ketika ada orang yang ngajak saya sholat, saya pun sholat. Tapi setiap minggu saya rajin ke gereja. Jadi di sini mulai terjadi semacam kebimbangan dan keraguan-keraguan yang luar biasa. Sehingga suatu ketika saya diundang paman saya ke rumahnya, ke Pak D saya. Pak D saya saat itu berkata, Anton, kenapa kamu tidak masuk Islam? Sebelumnya beliau menunjukkan buku-buku Al-Hikam, buku-buku Al-Ghazali dan yang lainnya kepada saya. Saya jelaskan, Pak D, selama saya di gereja, saya mempelajari kitab-kitab itu. Saya mempelajari tentang Sirah Nabawi. Kebetulan di gereja saya mengambil studi Islamologi. Jadi memang tugas saya sebagai misionaris mempelajari Islam. Untuk apa? Sebagai bekal supaya saya mudah untuk mengkristenkan orang Islam. Maka saya harus belajar tentang Islam. Makanya saya bilang kepada Pak D saya yakin Islam itu agama yang benar, Al-Quran yang benar, tapi hidayah Islam belum turun kepada saya. Yang menarik adalah kata Pak D saya, Anton, hidayah itu bukan untuk ditunggu turunnya, tapi hidayah itu harus dicari. Disinilah saya pun berapa hari saya merenung. Kemudian suatu hari saya ketika pulang ke rumah, itu dari angkot tidak langsung menuju ke rumah. Saya keliling di perumahan Saujajar 2 Malang. Nah, di situ setiap saya melihat masjid, melihat musola, hati saya itu bergetar. Apa ini? Ada sesuatu yang saya rasakan kerinduan luar biasa ketika saya melihat masjid sama musola itu. Sehingga akhirnya saya mendengar suara azan maghrib. Disitulah kemudian saya masuk ke sebuah masjid, yaitu Masjid Al-Haq Saujajar 2 Malang. Di masjid inilah saya kemudian sholat. Selama berapa hari saya datang ke masjid tadi untuk melakukan sholat jamaah. Saya pun menghadap ke takmirnya untuk izin tinggal di masjid tersebut. Sehingga sejak saat itu kemudian saya menjadi marbot masjid di sana. Barulah tahun 2009 saya hijrah ke Jakarta. Saya tinggal di Mu'alaf, Wisma Mu'alaf Dompet Duafa, dan kemudian
pertama kali saya bekerja di masjid ini, yang saat ini saya berada di Masjid An-Nasr Bintaro Jaya Sektor 5. Mulai dari Masjid An-Nasr inilah saya kemudian aktif di forum-forum silaturahim masjid, di Forsel, di FMMB, kemudian saya pernah di Azikro Ustadz Arifin Ilham selama 3 tahun di Gunung Sindur. Barulah kemudian saya kembali lagi di Arimatea. Saat ini kami berusaha untuk mengembangkan Arimatea di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kemudian saya aktif di beberapa organisasi dakwah yang berpusat untuk melakukan pengembangan dakwah untuk pembinaan mu'alaf, penanggulangan pemurtadan, dan bagaimana membimbing orang-orang supaya mereka tidak murtad. Karena apa? Karena pada dasarnya orang bisa murtad karena akidahnya itu yang mungkin kurang benar. Kemudian dia terlalu jauh terhadap Al-Quran. Ada survei yang mengatakan bahwa 65% orang Islam tidak mampu membaca Al-Quran. Inilah yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita mengembalikan umat Islam ini supaya mereka kembali mempelajari Al-Quran, bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tapi bagaimana mereka bisa mengamalkan Quran, bahkan mendakwahkannya. Satu yang menjadi suatu beban dalam diri saya sampai hari ini, ketika mengenang dosa-dosa saya yang lalu, membakar Quran, mencaci maki Nabi Muhammad, menyebarkan fitnah terhadap Nabi Muhammad supaya orang benci terhadap Nabi Muhammad. Dan saya pernah memurtadkan 60 orang lebih. Tapi banyak orang yang mengatakan, apakah setelah masuk Islam tidak berusaha mencari 60 orang itu kemudian mengembalikan mereka ke Islam? Itu merupakan sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena kebanyakan mereka adalah mahasiswa. Sehingga ketika mereka kuliah, setelah itu wisuda, mereka kehilangan kontak sama saya. Dan saya pun tidak pernah ketemu mereka. Kalaupun ada beberapa orang yang saat itu masih di sekitaran saya, ketika saya masuk Islam lagi, ketika mereka udah saya upayakan supaya mereka masuk Islam. Tapi entahlah, mereka lebih memilih, oh, kamu kan dulu yang ngajak saya murtad. Kenapa sekarang kamu kok ngajak saya ke Islam? Itu yang mereka katakan. Sehingga akhirnya di antara mereka lebih banyak yang tetap murtad. Mungkin 1-2 orang saja yang mau kembali ke Islam. Sehingga saat ini, kenapa saya lebih memilih di lembaga anti pemurtadan? Bagaimana saya memilih membina mu'alaf? Jadi sejak 2008 saya aktif membina mu'alaf. Aktif mendakwakan Islam terhadap orang-orang non-Muslim. Aktif bagaimana ketika di suatu daerah, suatu tempat ada misionaris, saya datang ke sana mengajak misionaris itu dialog dan sebagainya. Karena apa? Karena saya berharap, ya Allah, saya tidak mampu mengembalikan 60 orang itu kepada Islam. Maka saya ingin mengimbangin dosa saya dengan kebaikan-kebaikan tadi. Saya selalu berharap, ya Allah, istiqomahkan saya dalam dakwah. Istiqomahkan saya dalam upaya-upaya untuk memakmurkan masjid, membina para mu'alaf dan berdakwah kepada orang non-muslim. Kenapa? Semoga dengan kebaikan-kebaikan yang saya lakukan sejak saya masuk Islam, maka dosa-dosa saya yang lalu diampunin oleh Allah. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa sejak saya masuk Islam, dosa saya yang lalu pasti diampunin oleh Allah. Tapi saya tidak tenang dengan kata-kata manis itu. Saya tetap berupaya untuk bagaimana saya menulis buku. Insya Allah saya mau meluncurkan YouTube sendiri. Bagaimana saya memperkenalkan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran melalui sudut pandang Alkitab. Jadi saya selalu berupaya untuk mengimbangi dosa-dosa saya yang lalu dengan dakwah, dengan perbuatan baik-baik yang saat ini, yang semoga ketika saya sakaratul maut nanti, ketika di hari akhir nanti, timbangan kebaikan saya lebih banyak daripada timbangan keburukan saya. Saat ini saya menjadi seorang penulis buku. Ada 2 buku yang tahun 2019 udah saya terbitkan. Yang pertama buku Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif. Buku yang kedua, Benarkah Al-Quran Bukan Firman Allah. Tapi bukunya itu terlalu panjang, 350 halaman. Jadi walaupun saya pendidikan formal saya sampai madrasah, bahkan saat ini ijazah saya tetap SD, tapi karena saya di gereja belajar tentang filsafat agama humaniora, maka dan
studi saya adalah studi Alkitab dan Al-Quran, maka tulisan-tulisan saya pasti berkaitan dengan studi Alkitab dan Al-Quran. Nah, itu tebal sekali, 350 halaman lebih. Sehingga saat ini saya berupaya untuk menulis buku yang tematik, buku tentang kristologi, buku tentang studi Alkitab dan Al-Quran, tapi yang tematik, yang tidak terlalu tebal, sehingga supaya jamaah itu mudah memahami, terutama para mualaf. Mehuda adalah sebuah metode Al-Quran, metode tematik, yang dimana ada 7 langkah dalam mempelajari Quran. Yang pertama adalah membaca, kemudian yang kedua adalah memahami Al-Quran. Maka dalam buku-buku Mehuda itu ada beberapa ayat-ayat tematik yang dimuat di situ, kemudian ditulis Al-Quran bahasa Arabnya sama Al-Quran terjemahan perkata, dengan harapan supaya pembaca atau peserta trainingnya mudah memahami Al-Quran tersebut. Setelah memahami, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana menghayatin Al-Quran tadi. Bagaimana kita merasapin, menghayatin apa yang diajarkan oleh Quran, barulah kemudian kita menghafal Al-Quran. Setelah kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus berupaya untuk mengamalkan Al-Quran. Setelah itu baru kemudian kita mengajarkan dan mendakwakan Al-Quran. Jadi Mehuda itu ada 7 langkah yang diajarkan. Yang pertama adalah membaca, yang kedua memahami, menghayatin, menghafal, mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwakan Al-Quran.